Oke, selamat sore semuanya. Ini saya kali ini pengen mengetes back test atau forward test sih lebih tepatnya ini. Ini tentang BSJP saya sendiri, dan rumus formulanya itu ini teman-teman. Price lebih dari satu banding 1,15 kali dari harga sebelumnya. Terus price 1 lebih dari atau sama dengan 1 kali MA5 nya. Terus juga volumenya kita ini sebenarnya bisa dikebawain lagi, cuman kalau misalnya volumenya itu di bawah 1,35, let's say 1,1, waktu itu saya pernah nyoba, cuman itu terlalu banyak, terlalu paradox of choice, jadi terlalu banyak yang mungkin bisa merusak win rate-nya. Dan juga di sini value-nya itu 5 miliar. Oke, langsung saja. Nih, ini BSJP-nya. Kita akan coba analisa bareng-bareng. Kita akan mengetahui apakah syarat-syaratnya itu dia ini terchecklist semua. Oke, kita akan analisa secara pertama-tama. Kita analisa screener ini sebagai alat bantunya doang ya teman-teman, jadi bukan pembuat keputusan, cuman membantu membuat keputusan tetap ada di kita, di tangan-tangan kita masing-masing. Oke, yang pertama itu ada PMG ini oke, kita lihat. Pertama kita lihat ini dia di bidang apa dulu. Kita harus mengetahui dia di bidang apa dulu. Oke, real estate. Yang kedua ada FWCT, BNBR. Nah, ini sudah terkenal lah ya. Dan yang terakhir ada RISE atau RISE ini dia baru ekspansi di Bali kalau nggak salah, waktu itu saya baca. Makanya kemarin sempat hampir arah lah. Kemarin tadi kita PMG dulu, kita lihat secara profilnya. Kenapa profil apa sahamnya dulu, kita mengetahui apakah misal dia ada di minyak. Nah, kita bisa menentukan apakah minyak di hari itu atau di sebelum hari itu naik atau enggak. Misalnya naik, mungkin bisa menjadi conviction lebih, jadi kita akan aman lah ibaratnya. Oke, pertama PMG ini daily chart ya teman-teman. Ini sih ini diginiin, pakai TF1D. Ini sih dia sempat ke 50, ini harga gocek bawah, cuman dia mau breakout ini saya pakai metode magnet juga, jadi either ini udah lewat dari MA nya deh. MA 50 nya dia menunjukkan kalau dia baru saja mau rally ke atas, cuman di sini kita bisa lihat stoknya itu dia mau dead crossing atau ke bawah. Kita lihat dari volumenya. Kayak di sini ada lonjakan besar, ini siapa yang masuk ya? Tuh, biasanya 0,36 MACD-nya volumenya. Sekarang jadi hampir 3 kali lipatnya. Iya, 3 kali lipatnya.
sini ada resisten yang sering ditolak. Nah, kalau ini mau udah pasti tahu lah, support ini. Harga gocap nggak bisa turun lagi. Nah, berarti sell pressure-nya masih kuat ini di sini. Oh wow, kenapa ini tiba-tiba? Siapa ini yang masuk? Kita yang kedua itu kita lihat dari time-nya. Apakah ada lot? Wah iya betul. Di jam 10.40 itu ada 10.40 ada pembelian yang sangat besar ya teman-teman. 277.000 lot. Enggak sih, nggak terlalu besar dengan saham yang gocapan kayak gini. Cuman ada lah yang masuk 200 300, yang jual juga banyak sih langsung, tapi terus masuk lagi 200 lagi 143. Kita lihat. Coba kita kecilin lagi time frame lah, 15 menit lah. Tuh 10.30 10.45 langsung back rally. Kita kecilin lagi nih 10.40 terakhir di sini. Kalau misalnya HK itu di harga 53 langsung plus berapa persen itu, langsung 19%, gila. Terus sempat retracement di 0618 sampai 067. Sepertinya masih kuat ini sih. Untuk PMG kayaknya belum nyoba 2 kali sih ini, belum ke retest lagi. Mungkin ini cuman inian kali ya, buat ngarungin. Tuh sebelumnya terus langsung turun. Apakah ini juga akan ikutan turun kawan-kawan? Kita nggak tahu sih. Tapi kemungkinan cenderungnya begitu. Soalnya ini saham yang gampang dimainin lah, gampang diturunin gitu. Lanjut saja, kita yang kedua itu adalah FWCT. FWCT untuk dailynya, wah ini sih bagus sih. EMA 50 sama EMA 20 nya mau nge-cross, stoknya mau nge-cross, checklist 2. Terus tiba-tiba salah. Tiba-tiba ada lonjakan. Oke, ini mungkin lebih kebaca kali ya. Tapi di broksumnya 94. Kenapa ngelag-ngelag gini ya? Maaf ya teman-teman, ini PC kentang ini. Coba selain EMA 50 sama EMA. Oke, dia nge-cross. Tapi sebelumnya itu habis naik tinggi cuman ditarik lagi ke bawah, banyak seller berarti.
ada di fraktalnya ini ke inian. Coba kita lihat dia di bisnis dan apa, kayu, Kota Malang. Ya saya lebih dominan MA50 sama 20 sih. 200 bisa, cuman Divergence. Ini sih momentumnya bagus ini. Cuman dia palingan kuning itu sell pressure ya teman-teman. Nah ini ada fair value gap sih. Ini udah keisi. Dia sempat kemarin di MA50 cuma langsung mantul. Nah itu gunanya konsep magnet, trading magnet. Jadi ketika harga kita pasang MA50 ini, terus ketika harga mau mendekati atau menyentuh MA50, itu dia cenderung memantul teman-teman. Itu menandakan banyak dominan demand atau banyak yang beli di harga segitu. Jadi kemungkinan di sini ada supportnya. Ya sini kita tambahin area demand. Ini FEG. Ini sih yang mau crossing sama stokastiknya. Di sini sell pressure masih kuat sih. Tuh pas banget area Fibonacci kemarin. Terus lalu langsung rebound. Wah, apa udah lewat ini ya? Kalau nggak tutup di sini, nih ini bisa jadi support baru. Sepertinya kalau besok di area 9596 I think is good, dengan target itu di 104 sama di paling tinggi itu 113 112. SL nya
itu di bawah support lah ya. Misalnya di sini kan ada support nih di 90. Mungkin kalau kuat, tapi jangan langsung lapsam gitu. Soalnya lapsam itu nggak bakalan nggak bijak. Bukan nggak bijak sih, sebenarnya bisa aja lapsam kalau convictionnya kuat. Cuman either harusnya nunggu di supportnya nih di area 90 atau di besok itu di 95. Stop lossnya sih bisa menyesuaikan sendiri ya. Oke, coba kita lihat browsingnya. Ini sih browsingnya kalah sih, cuman dia frekuensinya 800 dia hampir 80%-an lah dengan jumlah lot yang ditawarkan. Cuman ini kecil-kecil semua, ini pada pengen jualan gede-gede semua. $92.95 sih good position ya. Kita ambil 93 lah. Di time-nya kapan dia muncul? Nggak ada lonjakan besar sih. Kayak gini nih, takutnya langsung dikarungin. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu ada BNBR. Konglomerat. Biasalah, konglomerasi ini wah 104 sih banyak yang jual sih. Buset, ini bid over gila sih. Oke, kita coba mulai. Di sini ada sell pressure yang kuat. Dia udah 3 kali, 1, 2, 3, ketiga kalinya sekarang sih. Harusnya itu kalau misalnya lebih dari 3 kali itu biasanya kecenderungan untuk breakout ya. Jadi kemungkinan dia bakalan terus up sampai sini lah. Ini ada tuh kan, dia bakalan diterusin teman-teman. Stokastiknya juga pengen ini, udah pengen nge-cross. Udah nge-cross lah. Oke, kemungkinan besok bisa cari retracement-nya itu di 102 sampai di 104. Kita tengah-tengah lah dengan di bawah inilah ya 97,5%, 1/5 risk rewardnya menarik sih. Harusnya dia cenderungnya itu melanjutkan rally-nya karena udah 3 kali ngetes. Jadi either dia bakal lanjut rally atau breakout atau false break. Jadi dia nggak jadi nge-break dan bohong teman-teman.
bisa ke bawah. Kalau ke bawah itu bisa di 93 kuat sih, area kuat 93 sampai 97 sebenarnya udah termasuk support. Kalau mau nyari bawah sih 93 sampai 93 95 bakalan lanjut sih, cuman kemungkinan besok banyak yang jualan dulu. Nih ya, dia juga habis try isu. Oke, yang terakhir itu ada Rise. Aduh, ini saya ingin sih agak trauma ngeliatnya. Likuiditasnya itu dikit banget, kecil banget. Jadi bentuk sahamnya itu aneh, maksudnya kayak teratur banget gitu. Terus sekalinya naik arah 25%, 24%. Sekalinya turun bisa turun jeblok. Saya nggak rekomendasiin sih. Ini dia akun, terus ngebreak ini. Dana pressernya di sini sih, sell pressure udah kena. Ini cenderung dikarungin sih. Properti, iya punyanya Pak Bakri. Bukan deh, yang BNBR yang Pak Bakri. Oh, HSC, high concentrate itu jangan tuh. Emang kayak gini nih. Ini ngeri banget. Tuh, lihat order booknya juga. Aduh, kecil-kecil semua. Padahal sahamnya masih murah ini. Ngeri sih. Ini enggak rekomendasiin. Riset enggak. Berarti ada BNBR, FWCT sama PNB. Menarik sih ini bertiga. Cuman yang PNB ini cenderung ke bawah, teman-teman. Jadi FWCT sama BNBR sih di antara kedua ini yang bakalan rally terus. Bukan terus sih, besokannya rally. Oke, sekian teman-teman pembahasan tentang screen saham saya, screen BSJP saya kali ini. Kita lihat besok di jam hari yang sama.